Halo semuanya, para pejuang CPNS dan PBG. Kali ini saya akan membahas tentang soal dan jawaban SKB dan PBG Guru IPS Pedagogik tahun 2024-2. Baik, langsung saja soal nomor 11 ya teman-teman. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat mengakibatkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran IPS, kecuali A. Tingkat kesulitan materi pelajaran, B. Tingkat penilaian yang digunakan, C. Tingkat usia dan kematangan siswa, D. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, E. Ketersediaan media dan biaya. Jadi jawabannya adalah B. Sistem penilaian yang digunakan bukan merupakan faktor dalam memilih media pembelajaran IPS. Berikut penjelasannya. Faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media diantaranya A. Faktor tujuan, B. Faktor efektivitas, C. Faktor kemampuan guru dan siswa, D. Faktor fleksibilitas atau kelenturan tahan lama dengan kenyataan, E. Faktor kesediaan media, F. Faktor kesesuaian antara manfaat dan biaya, G. Faktor kualitas dan teknik, H. Objektivitas, I. Program pengajaran, C. Sasaran program. Soal nomor 12. Salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dasar pertimbangannya diterapkannya PBL adalah A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. C. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Berikut penjelasannya. Program Based Learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Baik, selanjutnya soal nomor 13. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan pengembangan karakter adalah A. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi. B. Guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran. C. Cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar. D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. E. Kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter. Jadi jawabannya adalah D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. Berikut penjelasannya. IPS sebagai program pendidikan dan bidang pengetahuan tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata, melainkan harus pula membina peserta didik menjadi warga negara, bangsa, dan negara yang memiliki tanggung jawab. Dengan demikian, pokok bahasan yang disajikan tidak hanya terbatas pada materi yang bersifat pengetahuan, melainkan juga meliputi nilai-nilai yang wajib melekat pada diri peserta didik.
Melalui pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik sehingga mampu mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda. Contohnya, guru mengembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek-aspek nilai. Soal nomor 14. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali A. Simulasi atau demonstrasi, B. Presentasi tugas, C. Membuat portofolio tugas, D. Mengerjakan soal di depan kelas, E. Merangkum materi pelajaran. Jawabannya adalah E. Merangkum materi pelajaran bukan merupakan penilaian keterampilan peserta didik. Berikut penjelasannya. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain 1. Penilaian praktik, yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. 2. Penilaian produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. 3. Penilaian proyek, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. 4. Penilaian portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Soal selanjutnya. Nomor 15. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan jenis penilaian internal atau internal assessment. Sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal atau external assessment. Berikut ini merupakan persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat guru, kecuali A. Menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah, B. Dapat dijadikan pedoman dalam menulis soal, C. Memuat komponen materi dan kemampuan yang akan diukur, D. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya, E. Mewakili materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Jadi, jawabannya adalah A. Menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah bukan merupakan syarat-syarat menyusun kisi-kisi. Berikut penjelasannya. Kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal menjadi suatu tes. Nah, berikut syarat-syarat untuk menyusun kisi-kisi. 1. Mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. 2. Komponen-komponen rinci, jelas, dan mudah dipahami. 3. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Soal selanjutnya. Soal nomor 16. Berikut ini merupakan manfaat hasil penilaian formatif dalam pembelajaran IPS kecuali A. Merancang program remedial, B. Merancang program pengayaan, C. Perbaikan proses pembelajaran, D. Mengisi nilai dalam rapot, E. Merancang perbaikan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah D. Mengisi nilai dalam rapot. Itu bukan manfaat dari penilaian formatif. Berikut penjelasannya. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Adapun tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Selain itu,
Penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru, yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka guru dapat membuat keputusan apakah suatu materi pembelajaran perlu diulang atau tidak. Jika harus diulang, guru juga harus memikirkan strategi pembelajaran yang akan ditempuh. Soal nomor 17. Berikut ini merupakan peranan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS kecuali A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. Pendistribusi materi pembelajaran, C. Penilai pembelajaran, D. Media kolaborasi pembelajaran, E. Pelaksana pembelajaran. Jadi jawabannya adalah E. Pelaksana pembelajaran itu bukan peranan dari TIK. Berikut penjelasannya. Peran TIK dalam pembelajaran IPS. 1. Peran tambahan atau suplemen. Peran guru tentunya akan senantiasa mendorong, menggugah atau menganjurkan peserta didiknya untuk mengakses materi pembelajaran melalui TIK yang disediakan. Peserta didik pun akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan lebih bila menggunakan TIK tersebut. 2. Peran pelengkap atau komplement. Materi pembelajaran melalui TIK diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan yang bersifat remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. 3. Peran pengganti atau substitusi. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah para siswa mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga para siswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajaran. Soal nomor 18. Dewasa ini, pembelajaran dianjurkan menggunakan blended learning, pembelajaran berbasis internet. Apabila guru IPS menggunakan aplikasi chatting untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan para siswa, maka teknologi informasi sudah berperan sebagai A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran, B. Pendistribusi materi pembelajaran, C. Penilai pembelajaran, D. Media kolaborasi pembelajaran, E. Pelaksana pembelajaran. Jadi jawabannya adalah D. Media kolaborasi pembelajaran. Pembahasan. Blended learning atau pembelajaran campuran adalah program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan maupun kecepatan belajar. Teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Dalam hal ini, posisi teknologi tidak ubahnya sebagai guru yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator, transmitter, dan evaluator. Soal nomor 19. Memahami bagaimana perbedaan budaya sangat penting dan mempengaruhi praktik komunikasi, mengidentifikasi kesulitan yang muncul dalam komunikasi antar budaya. Salah satu syarat terjadinya komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya, guru harus memiliki empati terhadap peserta didiknya. Maksud pernyataan ini adalah A. Guru harus memiliki sikap saling menghargai dengan peserta didiknya. B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. C. Guru harus mengenali karakteristik peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. D. Guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. E. Guru harus
memiliki kemampuan bertanya dan mendengarkan keluhan peserta didiknya. Jadi jawabannya adalah B. Guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. Berikut penjelasannya. Empati merupakan kekuatan untuk mengerti pikiran dan perasaan orang lain. Empati ini sebagai cara yang pokok ke arah pemahaman dari orang lain. Pembelajaran dengan empati merupakan suatu komponen strategi yang kuat dan praktis dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar yang berbeda dari para siswa yang sangat memerlukan lebih daripada sekedar lembar kerja. Nah, contoh empati dalam pembelajaran adalah guru harus memiliki kemampuan untuk menetapkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi peserta didiknya. Soal terakhir yaitu soal nomor 20. Guru sebagai orang yang membelajarkan siswa sangat berkepentingan dengan masalah ini. Sehingga sebagai guru atau calon guru sebisa mungkin kita harus selalu berupaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, dengan menggunakan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh guru. Manakah pola interaksi lisan yang efektif untuk dikembangkan seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas? A. Interaksi satu arah. B. Interaksi dua arah. C. Interaksi banyak arah. D. Interaksi berpusat pada guru. E. Interaksi sepihak. Jadi jawabannya adalah C. Interaksi banyak arah. Berikut penjelasannya. Agar komunikasi dapat berjalan efektif, harus dipenuhi beberapa syarat. 1. Menciptakan suasana komunikasi yang menguntungkan. 2. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. 3. Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan. 4. Pesan dapat menggugah kepentingan komunikan yang dapat menguntungkan. 5. Pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan bagi pihak komunikan. Jadi komunikasi itu sebaiknya dari berbagai arah, dari banyak arah seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.